Jam setengah 1 siang. Makanan rumahan pun sudah berjajar di meja makan. Mulai dari tumis kangkung, sayur lodeh, ikan asin, ayam goreng, tahu dan tempe goreng. Setiap hari Minggu, Bunda Puspitasari memang selalu masak bermacam-macam. Karena Andri Hermawan atau ayah Winda libur, sehingga dapat makan siang bersama. Kebetulan kamu juga lagi tidak dinas. Jadi, kita sekeluarga bisa makan bersama. Ayah membuka obrolan. Iya ayah, jawab Winda. Bagaimana pekerjaan kamu di rumah sakit? Masih bisa tahanlah ya. Rekan kerja juga oke semua. Syukurlah. Ayah ikut senang. Anak ayah memang bisa diandalkan, puji ayah sambil tersenyum. Semoga saja ya. Winda kan anak ayah, balas Winda manja. Anak Bunda juga dong, ucap Bunda tidak mau kalah. Mereka pun tertawa bersama. Makan siang yang sederhana pun, jadi lebih nikmat karena keharmonisan keluarga. Bagaimana kabar Arida? Tanya ayah. Uhuk. Seketika Winda tersedak. Serasa mogok di tenggorokan nasi yang baru saja dia telan. Kenapa ayah tiba-tiba menanyakan kabar Ari? Tidak biasanya. Bukankah selama ini ayah dan Bunda tidak suka hubunganku dengan Ari? Aduh. Jadi was-was nih. Batin Winda. Sudahlah ya. Ngobrolnya dilanjut nanti. Selesaikan dulu makannya, nanti keburu dingin sayurnya. Bunda mengalihkan pembicaraan. Ini, minum dulu. Bunda memberikan air putih ke Winda. Terima kasih Bun. Baiklah, ayah akan diam. Makanan ini akan segera ayah habiskan. Nah, gitu dong. Bunda jadi semangat masaknya kalau ayah makannya lahap. Nih tambah lagi ya, Bunda menaruh lauk ke piring ayah. Lantunan lagu rindu milik band Krispati, menambah syahdu suasana di kamar. Winda berbaring di atas kasur, menatap langit-langit kamar. Pikirannya melayang. Kata-kata Bunda pagi tadi mengusik ketenangan hatinya. Kenangan 2 tahun lalu, hinggap lagi di benaknya. Saat itu, hari bahagia Ari resmi menjadikan Winda sebagai kekasihnya. Saat kau mencintai seseorang, kau tidak akan bisa tidur dengan nyenyak. Karena mencintai seseorang dalam kenyataan itu lebih baik, daripada hanya dalam mimpi. Winda, maukah kamu menjadi wanita yang mengisi hatiku di setiap hari? Ucap Ari sambil memberikan setangkai mawar merah. Jam 9 malam. Di ruang perawat bangsal VIP, beberapa perawat sedang bergosip setelah selesai operan jaga. Winda mulai bekerja mengecek kondisi pasien di setiap kamar, tanpa mempedulikan perawat lain yang masih asyik bergosip. Winda tidak minat turut serta. Malam ini, moodnya sedang tidak bagus. Selamat malam Tuan Louis. Saya minta izin untuk memberikan suntikan antibiotik, untuk mencegah infeksi pada luka di kaki Tuan. Apakah Tuan Louis bersedia? Tanya Winda sambil tersenyum. Louis terkejut dengan kehadiran perawat Winda di depannya. Louis hanya terdiam menatap Winda. Akhirnya, aku bertemu lagi dengan perawat ini. Mainan baruku, kata Louis dalam hati. Tuan Louis? Sapa Winda memastikan. Oke. Silakan. Apa saja silakan, asal kamu yang melakukan, gumam Louis. Tidak biasanya Louis berkata gugup dan menurunkan volume suaranya. Maaf. Bisa diperjelas ucapannya? Oh, bukan apa-apa. Silakan lakukan tugas Anda, jawab Louis berlagak cuek. Mulai lagi nih. Batin Winda. Sabar. Winda mencoba menenangkan hatinya. Winda pun mulai menyuntikkan obat. Louis melirik ID card yang menempel di dada perawat Winda. Kemudian Louis nampak mengerutkan dahinya. Sedikit menahan nyeri saat obat mulai masuk pembuluh darahnya. Saya sudah selesai, saya kembali ke ruang perawat. Silakan Tuan tekan bel jika butuh perawat, pamit Winda sambil tersenyum ramah. Belum sampai Winda melangkahkan kaki, ada suara yang familiar sedang memanggilnya. Saya Ang, suara setengah berbisik. Seorang pria dari arah pintu memanggilnya. Winda melemparkan senyum ke arah Louis lalu berjalan keluar. Dek! Tiba-tiba Louis merasa tidak nyaman mendengar ada yang memanggil perawatnya barusan. Diam-diam, telinga Louis meraba-raba.
Ada percakapan apa di pintu kamarnya itu? Kenapa kamu kesini? Tanya Winda. Aku khawatir terjadi sesuatu padamu. Karena dari tadi aku kirim pesan tidak dibalas-balas, jawab Ari cemas. Aku hanya belum sempat saja. Aku kangen sama kamu sayang, ucap Ari sambil tersenyum menawan. Ah, aku tak tahan jika kamu sudah seperti itu. Sudah, pulang sana. Atau kamu mau temani aku dinas? Goda Winda sambil mendorong Ari menjauh dari pintu kamar nomor 1 VIP. Entah kenapa, Louis merasa kesal mendengar percakapan perawat Winda dengan seorang pria barusan. Louis heran. Kenapa perawat Winda tidak marah? Bahkan sikapnya seolah-olah kejadian kemarin sore tidak pernah terjadi. Padahal, Louis berniat meminta maaf, meski itu bukan gaya dia. Mana pernah dia meminta maaf dengan orang lain? Atau, perawat itu hanya pura-pura bersikap seperti itu untuk menarik perhatianku? Jelas-jelas kemarin dia sangat marah, bahkan menamparku. Rasa penasaran bergelantungan di kepala Louis. Pertanyaan-pertanyaan itu berputar-putar di kepala Louis, membuatnya merasa tidak nyaman. Apa sebaiknya aku tanyakan langsung saja, ucap Louis dalam hati. Tangan Louis meraih bel, bersiap untuk menekannya. Tangan kanan Louis meraih bel, bersiap untuk menekan tombolnya. Namun, dia segera mengurungkan niatnya. Ternyata gengsinya lebih besar dari rasa penasarannya sendiri. Biarlah. Kenapa juga aku terlalu ambil pusing? Lebih baik tidur saja, Louis kesal pada dirinya sendiri. Dert. Dert. Panggilan masuk. Halo? Louis mengangkat handphone dengan mata masih terpejam. Louis. Apa yang kau lakukan? Selalu saja kau membuat masalah. Apa aku harus berbuat kejam agar kau menjadi penurut? Suara garang dari ujung panggilan. Sesaat, Louis menjauhkan handphone dari telinganya. Melirik nama yang tertera di layar handphone. Pantas dari nenek sihir. Bakal ngomel-ngomel nih, raut wajahnya berubah pasrah. Masalah apa lagi? Tanya Louis malas. Jangan berlagak tidak tahu. Uncle Vian sudah cerita semuanya. Permainan apa yang sedang kamu mainkan sekarang? Jangan menambah kerjaan orang lain. Cepat pulang ke rumah. Teriak Lisa di ujung panggilan. Apa sih kakak ini? Aku hanya ingin beristirahat sebentar. Hanya beberapa hari saja, jawab Louis. Di rumah kamu juga bisa istirahat. Tingkah lakumu sangat mencurigakan. Karena kakak dengar, kau tidak mengizinkan pengawal bahkan asisten untuk menjagamu di rumah sakit. Jangan sampai kakak menyeretmu pulang, ucap Lisa kesal. Beri aku waktu 2 hari. Nanti aku pulang dan menjelaskan semuanya, kata Louis bernegosiasi. Oke. Tidak ada toleransi lagi setelah 2 hari. Lisa menutup panggilannya. Sial. Ruang gerakku jadi terbatas jika kakak ikut campur urusanku. Baru mau senang sedikit, gumam Louis. Malam mulai larut. Sekitar jam setengah 12 malam, Winda berkeliling ke kamar-kamar pasien, sambil mengecek flabot cairan infus. Winda memasuki kamar terakhir. Dia membuka pintu dengan perlahan-lahan. Takut mengganggu pasien yang sedang istirahat. Ya, benar. Pasien di kamar ini sedang tidur. Winda berdiri di samping ranjang pasien. Mengganti flabot cairan infus yang hampir habis. Sekilas, dia melirik ke arah wajah pasien. Wajahnya seperti bayi yang sedang tidur. Menggemaskan, tampan, tapi sombong, dan bertindak sesuka hati sendiri. Tanpa sadar Winda berucap lirih. Winda berbalik hendak meninggalkan kamar tersebut. Tapi, tiba-tiba ada yang menggenggam pergelangan tangannya. Winda terkejut, dan membalikkan badannya lagi. Winda hanya memberi isyarat dengan melihat ke arah tangan, lalu melemparkan pandangan ke wajah pasien. Dengan tatapan tidak suka dan minta dilepaskan. Wow! Ekspresi macam apa ini, ucap si pasien dengan nada menyindir. Ya, pasien itu adalah Louis. Menurut Anda? Seperti apa seharusnya saya bersikap, balas Winda. Bersikaplah yang lembut, dan memberikan pelayanan yang baik kepada pasien. Itulah sikap perawat yang baik, kata Louis. Oke. Berarti Anda juga pasti tahu. Bagaimana seharusnya sikap seorang pasien yang baik?
Ucap Winda membalikkan kata Louis. Genggaman tangan Louis melonggar. Sehingga Winda dengan mudah menarik tangannya, dan keluar meninggalkan Louis. Hahaha. Louis tertawa setelah Winda pergi. Tidak salah lagi. Perawat Winda memang wanita yang menarik, Louis berbicara sendiri. Di ruang jaga perawat, Winda duduk sambil memijat-mijat kakinya. Perawat Mawar menawarkan makanan ringan yang dia bawa dari rumah. Winda hanya mengangguk. Mawar merasa kalau temannya itu sedang banyak pikiran, tapi tidak berani ikut campur. Dia lebih memilih untuk menghiburnya atau mengalihkan masalahnya untuk sementara. Dah? Apa pendapatmu tentang pasien kamar 1 VIP? Tanya Mawar. Kenapa tiba-tiba tanya itu, Kak? Ucap Winda heran. Akhir-akhir ini, dia sedang jadi buah bibir para perawat lain. Kabarnya, dia itu pengusaha muda tajir melintir. Tampang juga oke bingit, tapi dingin sekali sikapnya. Tidak banyak ngomong, hanya bilang ya atau tidak jika ditanya perawat. Yang lebih parah lagi kamu tahu dah. Perawat Risa yang ratu sok cantik, dan selalu gatel menggoda cowok, dia pun tidak mampu mencairkan hati Tuan Louis si gunung es itu, cerita Mawar panjang lebar. Pasien gila itu? Gunung es? Tidak banyak omong. Cerewet seperti itu dibilang gunung es? Cibir Winda dalam hati. Mawar melihat Winda tidak memberi tanggapan, dia melanjutkan ceritanya lagi. Tuan Louis itu laki-laki yang keren ya. Berbicara hanya yang penting-penting saja, tidak sombong. Bahkan, pengawal dan asistennya itu mengawasinya dari jauh. Dia tidak pamer, jelas Mawar. Ada apa dengan perawat-perawat di sini? Kenapa begitu mengagumi pasien gila itu? Winda mulai malas mendengar cerita tentang Louis. Asyik bener ngobrolnya. Cerita apa nih Kak Mawar? Tanya Tia, seorang perawat junior. Itu, tentang pasien kamar 1 VIP, jawab Mawar. Oh, ada info terbaru loh. Kata asisten Dr. Vian, Tuan Louis itu minta tambah rawat inap 2 hari. Padahal, kondisi medisnya sudah baik. Gosipnya, beliau seperti itu karena suka sama salah satu perawat di sini, cerita Tia bersemangat sambil tersenyum lebar. Semakin menjadi saja gosip ini. Sudah, siapa yang mau kopi? Ucap Winda sambil beranjak dari tempat duduknya. Ups. Hihihi, Mawar menahan tawa. Dasar Winda. Dia memang tidak pernah ikut ngegosip, ucap Mawar sambil melirik ke Tia. Kira-kira, siapa yang beliau sukai? Tia tersipu malu sendiri. Yang pasti bukan kamu, Dek. Sabar ya. Jangan terlalu berharap ketinggian, nanti kalau jatuh akan terasa sakit, kata Mawar. Kak Mawar. Bilang sakitnya nggak usah panjang-panjang kali. Tia juga ngerti kok, nggak mungkin wanita beruntung itu diriku, kata Tia dengan mulut mengerucut.